Dari sekian banyak anak Prabu Siliwangi yang ada, salah satunya itu bernama Raden Kian Santang. Raden Kian Santang ini memang anak Prabu Siliwangi yang cukup terkenal karena memang namanya itu, bahkan kisah hidupnya itu dikisahkan dalam banyak sekali dongeng-dongeng yang ada di wilayah Sunda ini. Sebetulnya pemirsa, selain dikisahkan dalam banyak sekali dongeng dan sinetron yang ada, sebetulnya kisah mengenai Raden Kian Santang juga dikisahkan dalam salah satu naskah kuno asal Cirebon. Adapun kisah mengenai Raden Kian Santang yang terdapat dalam salah satu naskah kuno asal Cirebon itu adalah sebagaimana berikut. Salah satu naskah kuno asal Cirebon yang membahas mengenai Raden Kian Santang itu adalah naskah Carita Purwaka Carubanagari. Menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari bahwa Raden Kian Santang itu nama aslinya itu adalah Raja Sangara. Beliau merupakan anak ketiga dari pasangan Prabu Siliwangi dan Subanglarang. Jadi menurut naskah ini bahwa Raden Kian Santang itu adalah adik daripada Pangeran Walangsungsang dan juga adik daripada Nyimas Rara Santang atau Lara Santang. Sehingga dengan demikian Raden Kian Santang itu juga merupakan paman daripada Sunan Gunung Jati. Berbeda dengan dongeng kebanyakan bahwa Raden Kian Santang ini menurut naskah tersebut itu memeluk Islam itu tidak sedari kecil ya pemirsa. Jadi Raden Kian Santang itu baru memeluk Islam ya ketika menginjak hampir dewasa begitu. Dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa ketika Pangeran Cakrabuana itu sukses membentuk Cirebon dan sudah lama keluar istana begitu, Prabu Siliwangi itu mengutus patihnya begitu untuk memberikan stempel pengakuan atas Pangeran Cakrabuana yang kala itu menjadi pimpinan di Cirebon. Dan dalam rangka memberikan mandat itu, otomatis ini kan Pangeran Cakrabuana waktu itu kan nantinya dinobatkan menjadi penguasa Cirebon kan begitu. Dan yang menobatkan Pangeran Cakrabuana menjadi penguasa Cirebon itu adalah utusan ayahnya, utusan Prabu Siliwangi itu. Jadi dari Pajajaran sengaja patih, salah satu patih Pajajaran itu didatangkan ke Cirebon untuk melakukan pelantikan kan begitu. Nah, dalam keadaan itu pemirsa, bahwa ketika Prabu Siliwangi itu mengutus patihnya untuk menobatkan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana menjadi penguasa Cirebon itu, rupanya Raden Kian Santang itu meminta izin kepada bapaknya Prabu Siliwangi untuk ikut ke Cirebon begitu, karena sudah kangen gitu loh ya, sudah kangen tidak berjumpa dengan kakaknya kan bertahun-tahun gitu, sejak kecil kan begitu. Dan ketika sampai di Cirebon itulah menurut naskah itu Pangeran Raden Kian Santang itu nantinya karena lama di Cirebon, rupanya beliau itu akhirnya masuk Islam. Jadi menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari bahwa Raden Kian Santang itu masuk Islam itu tidak dari kecil ya. Jadi beliau itu tidak mengikuti agama ibunya, melainkan mengikuti agama ayahnya Prabu Siliwangi itu. Nah kemudian pemirsa, setelah Raden Kian Santang itu tinggal di Cirebon dan diislamkan oleh kakaknya Pangeran Cakrabuana itu,
beliau itu oleh Pangeran Cakrabuana itu akhirnya dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Halimah. Dan tidak lama setelah itu Raden Kian Santang itu kemudian pergi menunaikan ibadah haji. Dan selepas ibadah haji, kemudian Raden Kian Santang itu berganti nama menjadi Haji Mansur.